LKP Ardian adalah salah satu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia yang memiliki program bidang tata kecantikan rambut. LKP Ardian pada tahun 2020 diamanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan program pendidikan kecakapan kerja di bidang tata kecantikan rambut. Kurikulum yang diacu oleh LKP Ardian mengacu pada SKKNI dan SKL yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Dari kurikulum tersebut, maka LKP Ardian membuat bahan ajar dan modul yang kemudian diadopsi oleh instruktur untuk dibuat RPP dan silabus sehingga bisa diajarkan ke peserta didik. Bahan ajar dan modul salah satunya berupa daring. Dalam kesempatan kali ini, bahan ajar daring akan kami berikan kepada Anda semuanya supaya kebermanfaatannya lebih besar. Harapan kami, bahan ajar secara daring ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat sehingga setiap orang mampu belajar dan mampu mengetahui bagaimana tata kecantikan rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Purwanti, salah satu instruktur dari LKP Ardian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara mencuci rambut. Nah, sebelum kita ke cara mencuci rambut, saya akan perkenalkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk mencuci rambut itu ya. Ada jenis-jenis sampo. Yang pertama ini sampo lemon, ini digunakan untuk rambut yang berminyak. Dan ini sampo apel, ini digunakan untuk rambut normal. Yang selanjutnya kita gunakan jepit. Terus juga ada handuk kecil dan juga handuk sedang. Ya, ada dua jenis handuk dan juga ada cap keramas. Oke, itu alat dan bahan yang kita gunakan. Kita lanjut ke stepnya. Pertama-tama kita pakaikan model handuk sedang ya, kita pakaikan. Dan pastikan handuk ini adalah sejajar. Harus rapi, benar-benar rapi ya. Oke. Nah, setelah dirasa rapi seperti ini baru kita jepit. Oke, kita jepit. Nah, oke. Setelah itu kita gunakan handuk kecil. Kita menggunakan handuk setelah handuk sedang, kemudian handuk kecil. Kita tata lagi, kita pastikan sama lagi, rapi dan juga sejajar. Nah, kalau sudah seperti ini kita jadikan satu jepitnya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah handuknya, kemudian kita pasangkan cap keramas. Dan jangan lupa cap keramasnya ini menghadap ke depan ya. Nah, talinya ini menghadap ke depan. Setelah kita gunakan cap, kita gunakan lagi handuk kecil. Sama seperti yang tadi ya, pastikan sama, rapi, sejajar. Setelah itu baru dijepit lagi. Nah, kita jepit. Oke ya. Step yang selanjutnya kita mulai ke bagian rambutnya. Buka dulu maskernya. Maskernya gini soalnya. Nah, kita buka dulu. Kita lakukan penyisiran dan juga penyikatan rambut. Dari atas ke bawah seperti ini ya. Kita ikuti. Nah, setelah disisir begini kita ikuti dengan tangan kita. Oke, pastikan semuanya rapi seperti ini. Oke, kalau model sudah siap seperti ini di Westpac, maka kita bisa mulai untuk melakukan pencucian rambut. Nah, nanti sampo yang kita gunakan itu harus sesuai dengan jenis rambut modelnya. Karena ini rambutnya hampir ke normal, maka kita menggunakan sampo apel, karena sampo lemon ini untuk kulit rambut yang berminyak ya. Kita basahi dulu rambut model seperti ini. Nah, yang bagian depan kita tutup seperti ini.
Kalau sudah dirasa benar-benar basah, kita bisa mulai melakukan pemberian sampo. Gimana cara memberikan sampo? Sampo ini kita berikan ke 3 layer di sini. 1, 2, 3. Ya. Setelah itu kita mulai untuk melakukan, nah seperti ini, sudah sampai berusaha, kita lakukan pemijatan ringan. Nah, sampai berbusa seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah bersih, kita bisa membilasnya menggunakan air. Ya, oke. Nah, dari atas ke bawah. Nah. Seperti ini. Pelan-pelan ya untuk di area telinga ini, biar air itu tidak masuk ke dalam telinga dan juga ke wajah. Oke, kalau sudah, kita tiriskan seperti ini, biar airnya turun ya. Nah, kalau sudah, model kita turun agak berdiri gini seperti ini, stop. Kita ambil, kita taruh handuk kecilnya seperti ini. Jangan lupa harus rapi ya. Nah, membentuk segitiga di depannya. Jangan ada rambut yang terlihat. Nah, membentuk segitiga dan harus rapi seperti ini. Nah, depannya harus berbentuk segitiga dan pastikan bahwa handuknya ini harus rapi seperti ini. Oke, itu tadi step-step yang kita lakukan untuk materi mencuci rambut ya. Apabila ada yang belum paham, nanti bisa menghubungi saya di nomor telepon 085 212 266 518. Oke, sampai ketemu di materi yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai, berjumpa lagi bersama saya. Nama saya adalah Kak Denny Kristiawan, sering dipanggil Kak Noni. Kita berada di LPK Ardian. Di sini Kak Noni mau memeragakan cara creambath, ya. Kita sudah parting dan kita mulai dari kanan, bagian kanan ya, bagian kanan atas. Dengan cara selapis demi selapis. Kayak gini ya. Kita oles 3 kali, putar 3 kali, terus kita oles lagi 3 kali, putar 3 kali sambil ditekan ya. Di bagian bawah ini kita tidak seperti tadi, tapi pengolesannya kita oles bagian bawah ke atas 1, 2, 3, terus kita pijat ke atas ya. Setelah itu kita mulai dari ini, kita bagian kiri ya, kita pegang tangan kanan, terus kita pegang tangan kanan, terus kita oles dengan tangan kiri. Setelah bawah ini kita ke atas, terus yang bagian bawahnya seperti tadi kita tarik ke atas,
ya. Jadi dari bawah ke atas diusap 3 kali, diputar 3 kali. Kalau sudah selesai, kita lepas satu persatu, kita sisir menggunakan sisir besar. Dan kita pijat dari pertumbuhan rambut, ya. Dipijat 3 kali dari bawah ke atas, terus diputar 3 kali dari bawah ke atas. Setelah itu kita pijat dari bawah ke atas sampai ujung kepala, setengah kepala dari bawah ke atas, ya, 3 kali. Setelah dari pertumbuhan rambut 3 kali, ditekan 3 kali, terus diputar 3 kali. Setelah itu dari sini sampai ujung kepala dari bawah ke atas 3 kali, ya, ditekan sama diputar. Setelah itu dari bawah ke atas, tengah ini ya, ditekan 3 kali. Setelah itu kita pijat dari kecil ke besar, ya, melingkar. Tiga kali. Tadi dari kecil ke besar, sekarang dari besar ke kecil. Setelah itu pengusapan, ya, sambil ada cubitan. Setelah itu kita melakukan vibrasi, ya, 3 kali. Setelah vibrasi kita melakukan sapotase menggunakan ujung-ujung jari. Setelah itu ya, sudah sapotase, Bu. Habis sapotase, terus ya, kita melakukan pengolesan 1, 2, 3, ya, ke bahu. 1, 2, 3 berbarengan. 1, 2, 3 dari belakang. 1, 2, 3 bagian kanan, terus bagian kiri juga. 1, 2, 3 terus depan. 1, 2, 3, ya, sambil diputar. 1, 2, 3 diputar. 1, 2, 3 diputar. Setelah itu kita ini bagian entong-entong sudah kok. Bagian entong-entong 1, 2, 3, 1, 2, 3, tulang belikar 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. Kita vibrasi 3 kali. Setelah vibrasi kita melakukan licking. Kita tutup dulu.
Oh iya, sapo ya. Ini sama sapotase 3 kali, geng. Cuping. Setelah itu panding. Tata cara memakai steamer ya. Colokkan dulu. Setelah itu kita on kan. Ya. Setelah itu kita putar steamernya. Putar steamernya dan kita ukur seberapa ini dari tengkuknya, dari tengkuk pelanggan kita. Ingat, steamer akan hidup atau akan mengeluarkan uap jika timernya diputar. Kita putar 10 sampai 15 menit. Di sini steamer menggunakan uap basah. Uap basah fungsinya untuk menyerap krim bat ya. Nah, kemudian model kita ajak ke bak keramas untuk dibilas. Udah paham tentang bagaimana cara krim bat? Bisa datang ke salon Ardian dan bisa nanti menghubungi Kak Noni di nomor HP 082141808089. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera buat kalian semua. Saya salah satu instruktur dari LKP Ardian akan melanjutkan pelajaran yang sudah diberikan oleh Ibu Iin kemarin dan pelajaran hari ini adalah blow dry. Pelajaran kita hari ini, setelah rambut kita keramas, kita lepas. Agar hair dryer tidak terlalu dekat dengan rambut. Tarik kembali. Usahakan waktu kita menarik rambut 90 derajat. Dan kita usahakan untuk pangkal kering lebih dahulu. Ulang-ulang sampai kering. Kita ambil selapis demi selapis. Tanpa mematikan hair dryer ya. Usahakan tanpa mematikan hair dryer. Usahakan jangan terlalu dekat ya hair dryernya. Tetap 90 derajat. Kita menarik rambut ini. Gulung, lepas, gulung, lepas lagi, gulung. Mas kering, kita lepas.
sakit bilang ya Mbak Fiona. Setelah selesai semua, kita hair dryer, kita blow. Sudah selesai. Nah, sampai di sini pelajaran kita, dan selanjutnya bisa sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Ridho Eko Wicaksono, saya instruktur dari LKP Ardian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan sanggul hairpiece yang semula harus dipratata terlebih dahulu agar penataannya lebih maksimal dan lebih bagus ya. Ini namanya roll set, gunanya untuk membuat pratata. Nah, ini kepala rotan yang bertujuan untuk sebagai alas atau sebagai tumpuan untuk membentuk hairpiece biar hairpiece-nya lebih maksimal dan mudah ditata. Nah, sebelum membentuk hairpiece, pertama-tama pratata dilepas terlebih dahulu. Dilepas satu persatu gulungan dari roll setnya ya, sebelum dilakukan penataan. Biasanya pratata dibuat 1 hari sebelum membentuk hairpiece, atau bisa 1 hari dengan catatan hairpiece dikeringkan dengan hair dryer. Nah, ini dilepas terlebih dahulu. Per blockingnya harus rapi, yang dinamakan blocking yang ini pembagian dari part rambut ini namanya blocking. Nah, lepas lagi sampai benar-benar selesai. Semuanya. Nah, setelah roll set terlepas semua, kita sisir dengan sisir penghalus.
sisir penghalus. Nah, sisir penghalus atau sisir sikat. Ini ya bentuknya. Nah, kita sisir terlebih dahulu, kita haluskan. Kita haluskan dari kekusutan. Kita haluskan terlebih dahulu. Kita haluskan. Prinsip dasar pratata adalah basah tarik gulung kering. Makanya dalam melakukan pratata, rambut dalam keadaan basah. Bisa basah dengan air kalau pratata di kepala manusia, bisa basah dengan setting lotion kalau di hairpiece ya. Nah, setelah itu kita parting lagi, kita bagi lagi untuk membentuk desain sesuai yang kita inginkan. Tapi nanti saya akan membuat hairpiece Sanggul Dewi variasi dengan 4 variasi. Ada bukle, ada sirip, ada tilin, ada kepang. 4 item itu harus ada. Nah, kalau untuk uji kompetensi harus ada 3, nggak harus 4. 3 item, kepang, sirip, bukle. Nah, nanti penambahan dari saya 4 itu adalah pilin ya. Kita parting rambut sesuai desain kita, sesuai gambaran imajinasi kita. Kita harus pintar-pintar berinovasi dalam membentuk hairpiece agar hairpiece kita cantik, bagus ya. Ya, kita sisir dengan sisir penghalus, lalu jepit dengan jepit bebek. Jepit dengan jepit bebek. Lalu lakukan penyasakan. Lakukan penyasakan untuk sanggul yang mau dibentuk Sanggul Dewi, untuk bagian yang mau dibentuk Sanggul Dewi. Ambil perlahan. Cara penyasakan sisi rambut, ketegangan rambut harus sama agar membentuk volume, agar sasakan maksimal dan membentuk volume. Kita haluskan terlebih dahulu. Nah, setelah itu, setelah hairpiece jadi, setelah Sanggul Dewi jadi dan dirasa serat-serat udah halus, kita semprotkan hairspray. Cara penyemprotan hairspray 30 cm dari hairpiece atau 15 cm. Jadi hasilnya lebih merata daripada dengan keadaan dekat. Nah, setelah itu kita bentuk variasinya. Kita bentuk variasinya. Nah, ini kita bentuk. Kita sasak terlebih dahulu, tapi dengan sasakan yang biasa, jangan sampai sasakan yang bervolume. Guna untuk membuat lempengan saja, bukan untuk membuat volume. Haluskan seratnya. Nah, kita buat seperti pita. Dengan jepit atau hairpin kenal halus. Hati-hati, awas tangan tertusuk.
sakitnya seperti disakiti mantan. Ya, kalau sudah membentuk kaitan seperti ini, kita kaitkan. Sisanya kita bentuk bukle. Nah, berarti di sini kita sudah membentuk dua variasi. Setelah itu kita bentuk bukle. Nah, untuk menguatkan bukle bisa kita pasangkan jepit hitam atau jepit lidi. Nah, kita mekarkan gini, atau kita tarik-tarik sampai membentuk simetris. Karena sirip sudah terbuat, kita tinggal membuat kepangan. Kepang kita bagi dua, yang satu kita bentuk kepang dan yang satu kita bentuk pilin. Kita kepang. Setiap kepangan nanti kita tarik. Setiap kepangan kita tarik agar kepangan membentuk lebar seperti bunga. Setiap kepangan kita tarik. Nah, tarik setiap kepangannya. Kita tarik, nah, sampai membentuk pipi. Setiap kepangan kita tarik. Sampai membentuk pipi kepangannya dan terkesan lebar kayak bunga. Kepang sampai benar-benar rambut habis tidak tersisa. Kita kaitkan antara pilinan tadi sama sanggul dewi. Lalu kita kaitkan, kuatkan bukle dengan sanggulnya. Nah, kita tinggal finishing, kita rapikan agar bukle terlihat jelas, antara bulatan-bulatan bukle terlihat jelas. Kita rapikan anak-anak rambut yang tidak rapi. Kita rapikan, tekan-tekan. Ya, ada 4 variasi. Nah, untuk bagian depannya kita rapikan kembali. Lalu kita kuatkan lagi dengan hairspray. Selesai, siap hairpiece untuk disajikan ke customer atau ke penguji kalau ujian kompetensi. Nah, perkenalkan, nama saya Rido Eko Wicaksono. Hubungi nomor Kak Rido di 081 226 213 574. Terima kasih. Bye-bye. Halo, selamat pagi anak-anak, selamat pagi mbak-mbak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya salah satu instruktur dari LKP Ardian. Nama saya Ibu Atik Sumiati. Kali ini saya akan memberi pembelajaran bagi anak-anak sekalian untuk make up sehari-hari.
Untuk make up sehari-hari, pertama-tama kita membersihkan wajah dari klien kita. Wajah harus bersih ya. Kenapa kita harus membersihkan wajah dari klien kita? Karena agar bedak yang kita aplikasikan di wajah bisa menempel dengan sempurna. Setelah kita bersihkan dengan pembersih, kita lanjutkan dengan penyegar. Usahakan pada waktu kita memberi penyegar, arah dari kapas yang kita oleskan ke bawah. Kenapa harus ke bawah? Karena bulu-bulu halus yang ada di wajah itu bisa menutup ke bawah. Kalau kita setelah pelembab kita aplikasikan dengan merata, kita lanjutkan dengan foundation. Foundation kita gunakan foundation yang warnanya satu tingkat lebih terang daripada kulit kita. Kalau Mbak Fiona ini kulitnya sawo mateng, jadi kita menggunakan yang agak terang, lebih terang satu tingkat dari kulit Mbak Fiona. Seandainya keterangan, kita bisa pakai bedak tabur atau bedak padatnya lebih gelap. Nah, kita oles. Setelah itu kita tap. Tidak usah terlalu tebal, seperti kita kalau mau kondangan atau mau ada acara apa. Make up sehari-hari cukup seperti kita memakai bedak sehari-hari saja, jangan terlalu tebal. Bedak tabur bisa kita kasih agak banyak ya, karena bedak tabur itu bisa menyerap keringat, bisa menyerap minyak yang ada pada wajah kita. Biar rata dengan sempurna, bedak tabur kita puas dengan beras yang agak besar untuk menghilangkan sisa-sisa bedak tabur yang tidak terpakai. Setelah itu biasanya kalau saya pakai pensil alis dulu sebelum mengaplikasikan eyeshadow. Kalau untuk make up sehari-hari kita ikuti aja bulu alis yang ada pada diri kita. Nggak usah diperbesar ataupun diperkecil, tapi sesuai dengan bentuk alis yang ada pada diri kita. Jadi kita tidak merubah wajah kita. Cukup dipertegas atau dirapikan biar kelihatan rapi. Tambah sedikit-sedikit pada bulu-bulu yang biasanya
biasanya agak kosong. Istilahnya kita memberi bulu alis ini, pensil alis ini untuk menyempurnakan bentuk alis yang sudah kita miliki. Setelah itu kita aplikasikan esido. Biasanya esido, biar esido itu bisa nempel, kita bisa pakai base esido, atau kalau tidak ada base esido kita gunakan foundation. Tipis-tipis aja, soalnya kalau terlalu banyak kita memberi base, esidonya nempelnya terlalu tebal nanti, kita nggak bisa bikin esido yang tipis-tipis untuk make up sehari-hari. Memang kalau untuk sehari-hari saya gunakan yang warnanya agak coklat-coklatan. Tidak usah terlalu banyak warna ya, kita gunakan untuk make up sehari-hari, cukup 1-2 warna saja. Biasanya pakai bawah yang agak gelap, sedangkan untuk yang atas kita gunakan warna-warna yang agak terang. Bawah mata kita bisa gunakan eyeliner pensil yang warna hitam ataupun pensil eyeliner yang warna putih, terserah kita sukanya seperti apa. Ini saya gunakan warna eyeliner pensil yang warna hitam ya. Nggak usah tebel-tebel, nanti kelihatan galak ya. Di atas bulu mata kita bisa gunakan eyeliner cair. Jadi tanpa kita pakai bulu mata pun mata kita sudah kelihatan bagus. Setelah itu kita gunakan blush on. Blush on untuk make up sehari-hari tidak perlu yang merah ataupun pink, kita gunakan yang warna-warna kalem aja seperti oranye atau agak kecoklat-coklatan. Ini biar wajah kita kelihatan agak segar. Setelah semuanya teraplikasi, baru kita aplikasikan di bibir. Kita gunakan lipstick sesuai selera ya. Hari ini kita gunakan lipstick yang warnanya agak kalem. Ya.
kalian bisa membedakan tadi bagaimana, sekarang bagaimana. Kenapa kita itu memberi pelajaran make up sehari-hari? Nanti terjun ke dunia usaha, kita berhadapan dengan klien, kita bisa kelihatan cantik, bisa kelihatan segar, sehingga klien kita tidak bosan melihat kita. Demikian pelajaran yang kita berikan hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.